Iya, warisan bisa dikatakan seperti koin. Ketika kita menerima warisan itu bisa berarti kita menerima koin dengan dua sisi. Dua sisi adalah hak dan kewajiban. Nah, di saat Anda menerima hak, di saat itu juga Anda memiliki kewajiban untuk membayarnya atau mengelolanya dengan baik atau dengan kata lain mengelolanya. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Kita simak dalam Kaya Raya Berkat Warisan. Kita lihat slide yang pertama. Ya, sebagai awalan dulu nih pemirsa, warisan itu diberikan apabila seorang yang punya harta ini memberikan hartanya sesudah ia meninggal. Jadi kalau orang yang belum meninggal itu namanya hibah ya. Nah, kita yang akan bahas di sini adalah warisannya, di mana warisan itu terbagi atas dua hal. Yang pertama aset atau harta, tapi ada juga nih orang yang diwariskan kewajiban atau utang yang harus dibayarkan. Seperti contohnya kartu kredit. Kalau kartu kredit ini tidak dipakaikan asuransi begitu ya, orang yang meninggal itu jadinya utangnya harus dibayarkan oleh si ahli warisnya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Bentuknya banyak. Yang muncul di banyak pikiran orang-orang biasanya kalau ngomongin warisan itu pasti mikirnya langsung aset atau harta. Ya itu memang benar pemirsa. Tapi ada yang perlu kita ketahui dulu. Aset itu ada dua. Yang pertama adalah aset tidak bergerak seperti properti tanah. Dan yang kedua itu adalah aset bergerak seperti mobil misalnya. Investasi atau mungkin ada surat berharga. Nah, selanjutnya bagaimana seharusnya pemilik waris ini ingin mewariskan hartanya. Kita bisa lihat lagi di slide berikutnya. Ya, jadi normalnya atau seharusnya ya pemirsa, warisan itu dibagikan berdasarkan asas berkeadilan, bukan asas kesamaan. Perbedaannya adalah kalau warisan itu mengikuti asas keadilan, maka warisan itu akan dibagi secara adil. Melihat dari kemampuan para ahli waris atau semua ahli warisnya bisa menikmati. Tapi kalau dibagi berdasarkan asas kesamaan, ya itu seperti dibagi rata aja. Semua dapat sama tanpa memikirkan adil atau tidak, mampu atau tidak. Kalau di Indonesia sendiri, apa ada hukumnya dalam membagikan warisan? Kita lihat slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat begitu ya, mendapatkan warisan merupakan amanat yang harus dijalankan dengan baik. Di Indonesia, ketentuan terkait warisan diatur dalam pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Selain itu juga terdapat 3 hukum yang mengatur warisan di tanah air. Yaitu kalau kita lihat ada hukum adat, hukum waris agama, dan hukum perdata. Ya, kita yang pertama dulu nih ada hukum waris adat merupakan peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang atau harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud dari generasi ke generasi berikutnya. Ada 3 hal yang membedakan hukum waris adat dengan hukum waris lainnya. Kalau hukum waris dalam hukum adat bukan merupakan kesatuan yang dinilai harganya, melainkan kesatuan yang tidak dapat terbagi dari jenis macam dan kepentingannya para ahli waris. Dalam hukum adat tidak dikenal asas legitimate porti atau bagian mutlak begitu ya, sebagaimana yang diatur dalam hukum waris barat dan Islam. Lalu hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut agar harta waris dibagikan sesegera mungkin. Ya, terus kalau kita lihat ahli waris berdasarkan kompilasi hukum Islam nih. Jadi perihal ahli waris dalam pembagian waris menurut Islam berdasarkan pasal 171 KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kemudian sebagaimana diterangkan pada pasal 172 KHI, ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa atau beragama menurut ayahnya atau di lingkungannya. Lalu bagaimana? Hukum Islam ini warisan dibagi berdasarkan besaran masing-masing atau masih dari ahli waris yang besarannya sudah ditetapkan. Namun meskipun demikian dalam hukum Islam warisan juga dapat dibagi berdasarkan wasiat dengan ketentuan hanya diperbolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya. Lalu kita lihat ada hukum perdata ya. Pembagian harta warisan menurut hukum perdata, jadi pembagian harta warisan menurut KUH perdatanya terdapat atau bisa terjadi karena kematian. Terkait pembagian harta warisan ini ada 2 cara yang dilakukan, yakni berdasarkan surat wasiat atau undang-undang. Golongan ahli waris dalam KUH Perdata ini membagi ahli waris ke dalam 4 golongan
Berikut keempat golongan yang dimaksud adalah kalau kita lihat terdiri dari suami atau istri, ini golongan pertama ya. Suami, istri atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah serta keturunannya. Lalu kita lihat ada golongan kedua terdiri dari ayah, ibu, saudara dan keturunan saudara. Ada juga golongan ketiga terdiri dari kakek, nenek, saudara dalam garis lurus ke atas. Lalu ada golongan empat yang terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat ke-6. Ya, pemirsa, harta warisan memang bisa membantu, tapi warisan bukanlah segalanya ya. Anda mungkin bisa kaya dengan mendapat warisan, tapi jika tidak dikelola dengan baik, tetap aja bisa ludes begitu aja. Nah, jika ingin kaya raya, maka bekerja keraslah, jangan cuma mengharapkan warisan.